Yang menjadi aturan baru itu adalah tarif antar moda. Sedangkan tarif moda tunggalnya itu tetap. Jadi kalau menggunakan Transjakarta sebagai moda tunggal, tetap menggunakan tarif yang murah yang 3.500 yang sekarang ini. Sampai berapa kilometer pun gitu ya, itu tetap 3.500 sesuai dengan rutenya Transjakarta. Kemudian juga tarif Mikrotrans yang biasa disebut angkot Jaklingko, sebetulnya namanya tarif Mikrotrans, itu juga tetap Rp0. Friday Talk. Yang menjadi penghematan di sini ketika dia berpindah moda. Jadi ketika berpindah dari Transjakarta, misalkan ini kalau Transjakarta yang jauh nih dari Jakarta Utara gitu ya, misalkan dari kota tua, kemudian turun di Bundaran HI 3.500 sekarang, kemudian disambung MRT Jakarta bukan cuma sampai Fatmawati, sampai Lebak Bulus 14.000, jadi total 17.500. Nah ini yang bisa dihemat. Nanti menggunakan tarif maksimum 10.000 ini tentunya akan mendapatkan lebih murah begitu ketika berpindah modanya. Ketika berpindah moda tetap maksimal 10.000. Tetap maksimal gitu 10.000. Dan untuk yang moda tunggal tadi kalau menggunakan Transjakarta tetap di jalur yang sama kan ada juga Transjakarta. Tetap mendapatkan tarif 3.500 untuk moda tunggal tersebut begitu. Jadi ini menjadi pilihan. Menjadi pilihan. Tujuannya kembali lagi untuk bisa menarik minat pengguna angkutan pribadi untuk pindah ke angkutan umum, bahwa sekarang opsinya lebih banyak, kemudian fleksibilitas untuk mencapai tujuannya juga bisa menggabungkan beberapa moda, sehingga bisa dipastikan dari rumah ke kantor itu tidak perlu bawa lagi angkutan pribadi sama sekali. Jadi nggak perlu diantar begitu ya sampai ke stasiun Lebak Bulus kalau mau ke kantor seperti saya begitu, sudah bisa langsung pakai angkutan umum sampai stasiun Lebak Bulus dan nyambung ke kantor pun kalau saya ke Bundaran HI itu bisa menggunakan satu tarif yang terintegrasi begitu. Tapi ada syarat khusus nggak? Misalnya wajib menggunakan kartu dari bank tertentu gitu atau bagaimana Pak? Jadi kami aktif koordinasi dengan semua bank juga. Yang di tahun lalu memang baru satu kartu Jaklingko begitu ya. Nah di bulan ini ketika diluncurkan kami optimis beberapa bank sudah bergabung dengan kami. Yang kami lakukan dengan para bank tersebut adalah memformat kartu lama mereka. Jadi nanti pengguna kartu bank tersebut cuma perlu tapping satu kali di terminal, di balance stack terminalnya Jaklingko supaya format kartunya berubah, supaya bisa mencatat integrasi perpindahan antar modanya tadi. Setelah itu satu kali dilakukan, nanti berikutnya bisa langsung menikmati semua tarif integrasi yang baru. Kemudian juga aplikasi Jaklingko juga sudah tersedia juga. Ini juga bisa diunduh dari mana? Dari iOS maupun juga dari Google Play Store, Android. Semuanya semua platform sudah ada. Dan mudah sekali tinggal memilih tujuannya dan nanti bisa diberikan rute terhemat dan rute tercepatnya. Di bawahnya bahkan ada rute terhemat dan rute tercepat di situ ya. Supaya masyarakat tahu nih harus kita misalnya rute terhemat dengan naik bis Transjakarta dulu baru nyambung MRT ternyata tarifnya segini gitu. Itu ada di aplikasi tersebut ya Pak? Ada di aplikasi ini dan juga bahkan sudah terintegrasi dengan salah satu ojek online juga begitu ya. Jadi kalaupun misalkan tidak ada feeder yang angkutan umum itu juga bisa dibantu oleh feeder ojek online atau taksi online. Jadi betul-betul kendaraan pribadi tinggal di rumah aja gitu. Betul. Kita semuanya menggunakan angkutan umum aja ke depannya. Tapi begitu. Terintegrasi dengan ojek online atau mobil online tersebut itu tarifnya nggak berlaku ya Pak ya untuk yang maksimal 10.000 itu? Akan ada kode promo nanti akan ada kode promo juga nanti. Saya sangat menantikan banget Pak, karena saya adalah yang sangat-sangat mengandalkan transportasi massal. Saya nggak pakai kendaraan pribadi sama sekali dan memang kondisi rumah saya dengan transportasi kita katakan dengan bis Transjakarta itu cukup jauh dan butuh naik kendaraan ojek seperti itu Pak. Dan kalau misalnya ada kode promo atau mungkin inovasi-inovasi lain yang diberikan dari Jaklingko, aduh benar-benar makasih banget nih kita. Betul. Kami usahakan untuk membantu semuanya ya. Jadi nanti bisa dinikmati oleh
semua warga dan bisa terasa manfaatnya. Dan juga di sini sudah ada tracking dari masing-masing modanya. Jadi berapa menit lagi nanti menunggunya untuk moda terdekat begitu. Jadi betul-betul durasi perjalanannya itu bisa diprediksi. Gitu ya? Bisa diprediksi. Dan itu precise, Pak. Tepat. Iya, precise. Jadi betul-betul membantu mereka untuk merencanakan perjalanan begitu. Kalau sekarang kan untuk menarik minat warga dari angkutan pribadi ke angkutan umum itu kan pertama bicara waktu. Iya, nomor satu. Waktu sih. Iya, waktu betul. Khawatir ternyata nanti tidak sampai tepat waktu. Betul. Kemudian juga untuk informasinya gitu kan, ini naik rute yang mana gitu kan. Iya, betul. Terakhir yaitu tarifnya juga kita bantu. Tarifnya juga menjadi pertimbangan sebenarnya. Jadi pertimbangan. Jadi semuanya rasional. Betul. Ini memang menjadi istilahnya Pak Gubernur itu, kita mulai dengan gagasan, ada narasi, baru ini karyanya. Semuanya sudah dipertimbangkan gitu. Waduh, luar biasa sekali. Pak, tapi kalau bicara misalnya nanti selama 6 bulan kemudian ada koreksi, apakah kira-kira tarif dari maksimal 10.000 itu akan berubah atau bagaimana, Pak? Saya pernah serahkan kepada stakeholders, pada pemerintah provinsi dan kepada DPRD nanti yang akan mengevaluasi. Tapi dari kami melihat sebetulnya dari tarif yang sekarang ini kami prediksi sebetulnya sudah akan sangat menarik, kemudian akan sangat membantu warga dalam bepergian, akan menambah jumlah penumpang. Sebetulnya yang menjadi concern untuk evaluasi itu kan bagaimana dampak kepada subsidinya nanti. Dan ini juga kami cukup optimis juga. Apabila penambahan jumlah penumpangnya ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan dengan dampak kepada subsidinya, ini tentunya akan balance gitu. Dan ini yang nanti akan kami buktikan dalam 6 bulan ke depan begitu. Yang dimaksud penumpangnya jauh lebih tinggi itu artinya targetnya berapa penumpang nih Pak dengan konsep yang seperti itu? Yang dari awal ini kan targetnya sekitar 16% gitu ya. 16% jangka pendek ya. Jangka pendek, dan itu kami yakin cukup mudah untuk dicapai gitu dalam waktu jangka pendek ini. Bahkan nanti ke depannya kan selama jangka panjang sampai dengan 2029 targetnya untuk meningkatkan total penumpang angkutan umum itu sampai 3 kali lipat, jadi sampai 300% gitu. Ini kan bertahap nih, 16%, 50% dan berikutnya nanti akan sampai mencapai 300% gitu. Dan ini menjadi visi luhur dari pemerintah gitu yang kami dukung untuk realisasikan. Iya. Tapi berbicara untung rugi terkait bagaimana Jaklingko pemerintah DKI Jakarta yang begitu mensubsidi masyarakat untuk ayo kita menggunakan transportasi massal dan pemerintah sudah mempermudahnya gitu dengan konsep-konsep yang sedemikian rupa. Nah ini bicara untung rugi bagaimana sih Pak? Bagaimana PT Jaklingko sendiri atau mungkin dari BUMD terkait kita katakan PT LRT, kemudian MRT, bahkan juga Transjakarta sendiri untuk menutupi begitu Pak, menutupi laba yang kiranya harusnya mencapai target berapa, tapi karena mensubsidi jadi mau nggak mau bakar duit ibarat seperti itu bagaimana Pak? Jadi kalau dari kita mulai dari masing-masing operator ya, karena ini yang paling penting sebagai yang kami support begitu. Dari para operator ini sendiri, pertama tadi saya sudah sebutkan jumlah penumpangnya kami akan dorong untuk meningkat pesat dengan adanya integrasi ini. Dan jumlah penumpangnya ini harus meningkat jumlah ininya juga total penerimaan dari tiketnya. Jadi walaupun tadi tiketnya untuk yang antar moda lebih murah, tapi secara keseluruhan itu harus bisa totalnya bisa lebih tinggi dibandingkan pada saat ini gitu. Karena total penumpangnya meningkatnya jauh lebih pesat lagi. Kemudian yang ketiga, efisien dari sisi biayanya. Jadi misalkan sistem tiket itu kan harus bisa 99% berfungsi misalkan begitu ya. Jadi hanya kalau ada gangguan harus bisa kembali lagi dalam waktu cepat begitu. Dan itu juga kami jamin dalam service level agreement kami.
dengan tiga jaminan ini, kami yakin para operator transportasi ini bisa mendapatkan keuntungan. Apalagi didukung dengan adanya traffic yang tinggi, bisa membantu masing-masing operator transportasi ini untuk mendapatkan pendapatan lainnya, misalkan pendapatan iklan, pendapatan retail di sekitar stasiun, begitu. Jadi bonus-bonus tambahan ini tentunya juga value-nya akan makin tinggi kalau trafficnya makin tinggi. Nah, itu yang pertama untuk para operator. Sedangkan untuk Jaklingko sendiri, kami sebetulnya secara perusahaan sangat efisien karena headcount-nya kami juga sangat lean gitu ya. Kami organisasi yang sangat lean, fokus pada tiketing, tidak terlalu banyak SDM-nya, sehingga secara biaya sebetulnya tidak terlalu besar. Kemudian yang kedua, kami juga sebagai perusahaan digital begitu ya, ini juga terus mencari peluang bisnis baru juga. Jadi untuk tiketing transportasi tentunya menjadi intinya kami, tapi sekarang sudah menyebar ke bisnis lain seperti tiket stadion kemarin ya, untuk Jakarta International Stadium. Itu kami akan terus menjadi tiketing sistem di Jakarta International Stadium gitu ya. Kemudian juga di lokasi-lokasi aset Jakarta Propertindo lainnya sebagai pemegang saham kami begitu. Kemudian juga kami akan terus kembangkan misalkan untuk kerjasama di event-event lain, misalkan di konser, kemudian di wisata, dan dengan adanya pendapatan yang beragam ini, dan tentunya sistem digital kan lebih mudah dikembangkannya begitu ya. Dengan adanya new business ini, kami yakin akan semakin profit ke depannya begitu. Jadi dari kami sendiri ini harus menjadi seperti startupnya DKI gitu. Iya, jadi kalau perusahaan startup yang lain juga bisa growing dengan cepat, kami juga bisa growing dengan cepat gitu. Account-based ticketing ini bisa memberikan tarif khusus berdasarkan profil penggunanya. Jadi selain tadi 10.000 untuk 3 jam maksimum, jika penggunanya itu profilnya disabilitas, kemudian pelajar, nanti akan ada yang diumumkan lagi oleh Pemprov DKI. Mereka akan mendapatkan tarif khusus apabila menggunakan aplikasi Jaklingko. Bisa gratis, bisa seperti apa, itu bisa dimanfaatkan sistemnya sesuai dengan kebijakan yang dibutuhkan nanti. Friday Talk.